Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 24 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa dia yang melihat bayi yang ada di store itu, dia juga sangat kaget ternyata itu Junior. Lalu Dewa juga dia tidak banyak basa-basi pas dia akan mengambil Junior dari store itu. Di sisi lain si Nurul Tunjung, si Priska yang lagi menyamar dia akan membayar untuk berobatannya Junior, dia sangat kaget. Lalu dia juga sangat panik dan langsung dia juga mendorongkan Dewa yang ada di depannya Junior. Di sini juga Dewa juga nyuksuk dan si Priska juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu Dewa juga minta bantuan sama Sapam untuk menghadang si Nurul Tunjung, si Priska. Tapi si Priska di sini lolos dan dia juga langsung mengejar si Nurul Tunjung, si Priska, dan terlihat si Priska juga dia langsung belok dan dia juga jalan ke jalan belakang untuk pergi ke parkiran belakang. Tapi di sisi lain si Broko Kroni sangat panik, dia juga ngomong dalam hatinya, mendingan saya kabur dari tempat ini, takut si Priska nanti ketahuan dan ketangkap, kata si Broko Kroni sambil pergi dari tempat itu. Terlihat Dewa sama-sama juga dia sangat panik dan dia juga berpencar untuk mencari si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu Dewa juga dia pergi ke parkiran belakang dan Sapam juga pergi dari depan. Lalu si Priska juga sampailah ke parkiran belakang dan dia juga langsung bersembunyi di dekat mobil orang dan dia langsung mengambil HP untuk menelepon si Broko Kroni. Terlihat si Broko Kroni yang sudah ada di mobil, dia sudah pergi dari rumah sakit karena takut si Priska ketangkap sama Dewa. Dia juga menerima telepon dari si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Broko Kroni, tapi si Broko Kroni di sini ngomong kepada si Priska, saya tidak bisa Priska, saya ditelepon oleh mertua saya karena ada urusan penting, kata si Broko Kroni sambil dia tersenyum dan tertawa berbahak-bahak. Lalu di sisi lain si Priska yang dia sudah telepon si Broko Kroni, dia juga sangat marah kepada si Broko Kroni. Dia juga langsung pergi dari tempat persembunyiannya. Langsung dia juga mengambil Junior dari store itu dan dibawa pergi dari tempat itu. Lalu di sini dia juga bersembunyi di dekat bunga. Dewa juga pas dia kehilangan jejak si Nurul Tunjung, si Priska, dia juga ngomong dalam hatinya, saya mending pulang lagi ke parkiran. Sambil Dewa juga pergi ke parkiran. Pas di dekat mobil dia melihat store yang ada di dekat mobil, dia juga melihat dot susu bayi yang ada tergeletak di dekat tower. Dia juga langsung menghampiri dan dia juga langsung mengambil dot susu itu. Gak lama kemudian datanglah Pasha sama Lucky dan Dewi. Lalu Pasha, Lucky sama Dewi juga nanya kepada Dewa. Di sini Lucky sama Dewi sama Pasha sudah menanya kepada Dewa. Dewa juga menjelaskan kepada mereka bahwa saya sudah mengejar-ngejar orang yang membawa Junior. Ini contohnya dot susu bayi juga masih ada di sini dan setawarnya juga ini. Kita harus cepat-cepat mencari orang itu yang membawa Junior. Ini pasti belum jauh dari tempat ini, kata Dewa kepada Lucky, Dewi sama Pasha. Singkat cerita dia juga berpencar untuk mencari si Nurul Tunjung, si Priska. Terlihat si Priska juga dia yang lagi bersembunyi di dekat bunga. Dia sangat panik karena dia melihat Pasha, Lucky sama Dewi. Dia juga tiba-tiba melihat ada ambulan yang terbuka pintu belakangnya. Dia juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi ke ambulan itu dan masuk ke dalam. Terlihat si Nurul Tunjung, si Priska juga bersembunyi di dalam mobil ambulan. Terlihat Dewa juga di sini dia mendekati mobil ambulan itu, dia melihatin di dalam mobil ambulan itu. Tiba-tiba pas dia mau membuka pintu belakang mobil ambulan, di sini dia dikagetkan dengan Pasha, dia ngomong kepada Dewa. Lalu dia juga nggak banyak basa-basi, dia mendekati Pasha. Apa Pasha, kata Dewa. Saya melihat perempuan yang mencurigakan lari ke sana, kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita dia juga mengejar perempuan yang dicurigain oleh Pasha. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia yang lagi di serkapannya dan dia juga lolos dari serkapannya si Broko Kroni. Pas dikejar oleh si Broko Kroni dia juga terjatuh karena kakinya ditajong dan di sini berusaha dia juga untuk lari menahankan sakit kakinya. Dan si Broko Kroni juga dia kehilangan jejaknya Mbak Lia. Mbak Lia juga selamat dari kejarannya si Broko Kroni. Lalu untuk episode selanjutnya terlihat Mbak Lia juga lagi berjalan di jalan raya dan sambil dia juga pengen minta bantuan kepada orang yang ada di sana. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni yang dia menyamar, dia langsung video callan sama si Ketoni, dia minta bantuan kepada si Ketoni. Pokoknya
Cornelia harus bisa ditangkap sekarang. Kamu bawa lagi ke sini karena dia kabur dari serkapan, kata si Broccoli kepada si Ketoni. Si Ketoni juga dia sudah menerima video call dari si Broccoli. Dia sangat kaget dan senang. Tiba-tiba Balia dia melewat ke depan mobilnya dia. Lalu si Ketoni juga langsung turun dari mobilnya untuk menyergap Balia. Lalu di sisi lain terlihat si Nurul Tunjung si Priska yang turun dari ambulan. Dia juga sangat kaget. Tiba-tiba Dewa datang pas dia mau pergi dari parkiran. Lalu Dewa juga nggak banyak basa-basi turun dari motor dan dia juga langsung merebut Junior dari tangannya si Nurul Tunjung si Tangkurak si Priska. Terjadilah rebutan Junior Dewa sama si Nurul Tunjung si Priska. Alhamdulillah di sini Dewa juga bisa merebut Junior dari tangannya si Tangkurak si Nurul Tunjung si Priska, dan si Priska juga langsung didorong oleh Dewa dan nyuksruk dia juga ke bawah. Lalu di sini pas dia lagi nyuksruk di bawah, di sini Dewa juga dia sangat senang dan terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga dia melihat kepada Dewa dan dalam batinnya dia ngomong, daripada saya ketangkap sama Dewa, mendingan saya kabur, kata batinnya si Nurul Tunjung si Priska sambil melihatin Dewa. Lalu Dewa juga dalam batinnya, saya harus tahu, harus membuka penyamaran dia. Ini siapa yang telah menculik anak saya, kata batinnya Dewa. Terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga dia pas Dewa lagi memandang dirinya, dia juga tidak banyak basa-basi. Dia juga langsung kabur dari hadapannya Dewa daripada dia ketangkap basah oleh Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya para buana dia lagi teleponan sama anak buahnya yang dimana Nana diserkap oleh dia, disembunyikan oleh para buana. Dia juga ngomong kepada anak buahnya, kamu jaga terus jangan sampai orang tahu bahwa Nana ada di sana, kata para buana kepada anak buahnya. Anak buahnya juga dia ngomong kepada Bu Farah, siap Bu, ini juga lagi diperiksa oleh dokter, kata anak buahnya kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat si Lipia anaknya dia sangat kaget karena mendengar pembicaraannya para buana ibunya. Dia mendengar bahwa Nana sudah ditemukan. Lalu di sisi lain di sebuah kafe pasca dia yang lagi cekcok sama si Alia Seattle, tiba-tiba Wilson datang menghampiri Pasha sama si Alia Seattle, dan Wilson juga ngomong kepada Pasha, kamu jangan kasar kepada mbak ini, kata Wilson kepada Pasha. Di sini Pasha sama si Alia Seattle juga sangat kaget melihat hal ini. Lalu si Alia Seattle juga dia ngomong kepada Wilson, Pak Kelvin masih hidup, kata si Alia Seattle kepada Wilson. Di sini Pasha juga sangat kaget dan Wilson juga dia ngomong kepada si Alia si Hilatel, maaf saya bukannya Kelvin tapi saya Wilson anaknya Panopal Laksana, kata Wilson kepada si Alia si Hilatel. Lalu di sisi lain si Ketoni yang akan membawa Balia dari tempat itu, tiba-tiba Papajar dia datang. Lalu Papajar juga dia mati-matian untuk bisa menyelamatkan Balia dari tangannya si Ketoni. Tapi si Ketoni di sini Balia dijadikan alat dari hindaran pukulannya Papajar. Papajar juga dia akan berusaha untuk menyelamatkan Balia. Lalu Papajar juga dia ketendang oleh kakinya si Nurul Tunjung si Ketoni. Tapi singkat cerita di sini alhamdulillah Balia juga bisa diselamatkan oleh Papajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 24 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.